Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilary Sri Rizky, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir fisika komputasi kelompok kami yang berjudul Profil gerak peluru yang mengalami rotasi dengan hambatan linear menggunakan metode Runge-Kutta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Hilary Sri Rizky. Yang kedua, Oci Aditama. Dan yang ketiga, Ilham Hafiz Wijaya. Dan yang terhormat dosen pembimbing kami, Bapak Rio Ansari, SPD MSI. Baiklah, yang pertama latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak muncul permasalahan yang melibatkan model matematika di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Misalnya dalam bidang ilmu fisika ada istilah gerak peluru. Gerak peluru merupakan kejadian yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gerakan bola golf setelah dipukul pemain menggunakan stick golf, gerakan bola basket yang masuk ke ring, gerakan bola voli, gerakan bola tenis yang melambung akibat dorongan raket tenis, dan masih banyak lainnya. Berhubungan dengan gerak peluru, Hidayat telah mengkaji tentang model gerak peluru tanpa hambatan dan dengan hambatan linear tanpa mengalami spin. Dalam kajiannya, Hidayat menganalisis perbedaan antara gerak peluru tanpa hambatan udara dan peluru dengan hambatan linear terhadap lintasan, ketinggian maksimum, dan jarak maksimum. Luas permukaan peluru mempengaruhi jenis hambatannya, di mana jika luas permukaannya kecil, maka hambatannya linear, dan sebaliknya untuk hambatan kuadratik. Beneka menggunakan metode Euler untuk menyelesaikan masalah gerak peluru dengan hambatan kuadratik. Metode ini memiliki tingkat ketelitian yang rendah karena hanya memperhitungkan dua suku pertama, sedangkan suku-suku setelahnya diabaikan. Ainur Rafiq juga telah mengkaji tentang gerak peluru tanpa rotasi, tanpa hambatan, dan dengan hambatan linear. Ainur Rafiq mengkajinya, lalu memvariasikan parameter yang mempengaruhi gerak peluru. Ainur Rafiq telah menggunakan metode Runge-Kutta yang memiliki ketelitian yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Untuk rumusan masalahnya sendiri adalah bagaimana profil gerak peluru dengan hambatan linear, di mana peluru tersebut mengalami rotasi dan beberapa parameter yang mempengaruhi gerak peluru divariasikan. Selanjutnya, A. Rotasi. Rotasi adalah perputaran suatu benda pada porosnya. Perputaran semua titik pada benda tegar yang bergerak dalam lingkaran, dan pusat semua lingkaran ini berada pada sebuah garis yang disebut sumbu rotasi. Benda tegar yang dimaksud dalam makalah ini adalah peluru yang apabila mengalami rotasi dianggap tidak mengalami perubahan bentuk. Untuk mendeskripsikan gerak rotasi, kita menggunakan besaran-besaran sudut, seperti kecepatan sudut dan percepatan sudut. Sebuah titik pada peluru yang mengalami rotasi mengalami dua kecepatan, yaitu kecepatan linear dan kecepatan angular atau kecepatan sudut. Kecepatan linear pada gerak melingkar ini sama halnya dengan kecepatan pada gerak lurus biasa, sehingga dapat dikatakan kecepatan linear adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu yang dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan S per T, di mana S adalah lintasan dan T adalah waktu yang ditempuh.
Untuk kecepatan angular atau kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh pada sebuah titik yang bergerak di tepi lingkaran persatuan waktu. Sebuah titik bergerak mengelilingi sebuah lingkaran dengan waktu t detik, di mana satu lingkaran sama dengan 2 radian. Maka kecepatan sudut titik tersebut adalah omega sama dengan 2 pi per t. Selanjutnya, B. Persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat variabel bebas dan variabel tak bebas, serta derivatif-derivatif dari variabel tak bebas terhadap variabel bebas. Jika variabel terikat suatu persamaan diferensial tergantung pada satu variabel bebas, maka persamaan tersebut dinamakan persamaan diferensial biasa. Sedangkan untuk suatu persamaan diferensial yang memuat 2 atau lebih variabel bebas, maka persamaan tersebut disebut sebagai persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasanya menyatakan beberapa anggota dari barisan yang berkenaan dengan anggota sebelumnya dari barisan tersebut. Apabila diberikan suatu barisan bilangan real atau Xn, maka persamaan diferensial merupakan sebuah persamaan yang berkaitan dengan nilai pada sebuah titik n dan menghasilkan nilai-nilai pada beberapa titik. Jika didefinisikan anggota ke-1, maka dinamakan persamaan diferensial orde 1. Namun, jika definisikan anggota ke K dari suatu barisan yang berkenaan dengan anggota kedua, maka dinamakan persamaan diferensial orde 2 dan seterusnya. Suatu persamaan diferensial biasa orde pertama adalah persamaan yang memuat satu variabel bebas. Biasanya dinamakan X. Suatu variabel tak bebas dinamakan Y, dan derivatif dy dx. Suatu persamaan diferensial biasa orde pertama dapat dinyatakan dalam bentuk dy dx sama dengan f dalam kurung x y, dengan f x y adalah fungsi kontinu pada x dan y. Secara umum, persamaan diferensial linear orde pertama mempunyai bentuk umum, yaitu y aksen ditambah p dalam kurung x tutup kurung y sama dengan g dalam kurung x. Dengan p dan g adalah fungsi kontinu pada interval alfa kurang dari x kurang dari beta. Persamaan diferensial orde K adalah linear jika dan hanya jika persamaan diferensial dapat dituliskan dalam bentuk AK dalam kurung n x tutup kurung xn tambah k ditambah AK dikurang 1 dalam kurung n tutup kurung xn ditambah k dikurang 1 ditambah titik-titik ditambah a 0 dalam kurung n tutup kurung sn sama dengan f dalam kurung n tutup kurung, dengan n sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Jika koefisien tidak bergantung pada n, maka dikatakan koefisien dari persamaan diferensial tersebut konstan, dan jika f dalam kurung n bernilai 0, maka disebut persamaan diferensial homogen. Selanjutnya, C. Gerak peluru.
Gerak adalah perubahan atau peralihan posisi, kedudukan atau tempat dari suatu benda atau makhluk hidup dari titik acuan atau kedudukan awal. Berdasarkan percepatannya, yaitu gerak beraturan apabila gerak yang percepatannya sama dengan 0 atau gerak yang kecepatannya konstan, dan gerak perubahan beraturan adalah gerak yang percepatannya konstan atau kecepatannya berubah secara teratur. Gerak juga dibagi berdasarkan lintasannya menjadi 3, yaitu gerak lurus apabila lintasannya berbentuk lurus, gerak parabola apabila lintasannya berbentuk parabola, dan gerak melingkar apabila lintasannya berbentuk lingkaran. Beberapa jenis gerak peluru yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu gerak peluru tanpa hambatan udara, gerak peluru dengan hambatan linear, dan gerak peluru dengan hambatan kuadratik. Yang pertama, A. Model gerak peluru tanpa hambatan. Gerak peluru tanpa hambatan udara adalah gerak benda yang diberikan kecepatan awal pada suatu ketinggian tertentu serta lintasannya hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Menurut hukum Newton 2, gerak peluru tanpa hambatan udara dapat dimodelkan seperti pada persamaan MA sama dengan sigma F, MA sama dengan min mg, sehingga menjadi d kuadrat r per dt kuadrat sama dengan minus g dan d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan minus g. Dengan RT sama dengan XTI sama dengan YTJ. Persamaan X merupakan PDB orde 2 homogen, sedangkan persamaan Y merupakan PDB orde 2 non homogen. Jika kedua persamaan tersebut diberikan kecepatan awal dan kecepatan sudut pada saat T0 sama dengan 0 adalah VT0 dan omega T0. Vektor posisi, kecepatan awal, dan kecepatan sudut adalah RT0, VT0, dan maka akan menghasilkan solusi umum dari posisi benda seperti pada persamaan RT sama dengan X-T0 ditambah VT0 cos alpha ditambah omega T0 cos beta kali T I ditambah YT0 ditambah VT0 sin alpha ditambah omega T0 sin beta kali T dikurang setengah GT kuadrat J, di mana VT0 sama dengan VT0 cos alpha I ditambah VT0 sin alpha J, omega T0 sama dengan omega T0 cos beta I ditambah omega T0 sin beta J, dan RT0 sama dengan X-T0 X-T0 I ditambah YT0 J.
B. Model gerak peluru dengan hambatan linear. Gerak peluru dengan hambatan linear adalah gerak benda yang diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi pada suatu ketinggian tertentu serta lintasannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya hambat udara. Gaya hambat udara sama dengan F linear sama dengan min 6 pi mu rv. Menurut hukum Newton 2, gerak peluru dengan hambatan linear dapat dimodelkan seperti pada persamaan d kuadrat r per dt kuadrat sama dengan minus g dikurang k per m dikali dr per dt. D kuadrat x per dt kuadrat sama dengan minus k per m dikali dx per dt. D kuadrat y per dt kuadrat sama dengan minus g dikurang k per m dikali dy per dt, di mana k sama dengan 6 pi mu r. Solusi umum dari posisi bendanya adalah bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, model gerak peluru dengan hambatan kuadratik. Pada bagian B dijelaskan mengenai gerak peluru dengan hambatan linear di mana hambatan tersebut berlaku pada RE kurang dari 0,1 sehingga untuk kekentalan udara yang rendah, jari-jari yang relatif besar serta kecepatan yang relatif besar atau RE kurang sama 0,1 digunakan istilah hambatan kuadratik di mana besar gaya hambat ini dituliskan dengan rumus F kuadratik sama dengan minus setengah A rho CD dikali V kuadrat. Menurut hukum Newton 2, gerak peluru dengan hambatan kuadratik dapat dimodelkan seperti pada persamaan yang ada di layar tersebut, di mana H sama dengan setengah A rho CD. Dapat dilihat pada slide. D kuadrat R per dt kuadrat sebagai berikut dan D kuadrat X per dt kuadrat sebagai berikut dan D kuadrat Y per dt kuadrat sebagai berikut. Persamaan di atas merupakan PDB orde 2 non-linear yang masih digabungkan sehingga persamaan tersebut sulit sekali untuk diselesaikan secara analitik. Oleh karena itu, kedua persamaan tersebut dapat diselesaikan menggunakan metode numerik. Selanjutnya, metode Rangi-Kutta. Metode RK orde 4 merupakan metode yang paling teliti dibandingkan dengan metode-metode RK sebelumnya. Oleh karena itu, metode RK orde 4 sering digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial. Metode ini diturunkan dengan cara yang sama seperti metode RK orde 2 untuk nilai. Formula dari metode RK orde 4 ditunjukkan pada persamaan. RTI sama dengan R dalam kurung TI dikurang 1 tutup kurung ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dikali delta T dengan K1, K2, dan K3 serta K4 sebagai berikut. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Seperti gambar 3.1 yaitu lintasan gerak peluru dengan hambatan udara linear di mana posisi awal dan posisi jauh jatuhnya sama. Kecepatan dan jari-jari peluru yang relatif kecil dengan asumsi hambatan yang terjadi nantinya merupakan hambatan linear. Dari data pada gambar terbukti bahwa apabila jari-jari peluru dibuat berbeda agar mendapatkan posisi jatuh yang sama, maka harus juga merubah kecepatan awal, massa peluru dan kecepatan sudutnya. Apabila peluru memiliki jari-jari yang lebih besar, maka untuk kecepatan awal, massa dan kecepatan sudutnya harus diperbesar pula untuk mengimbanginya. Karena kan jarak, ketinggian, dan kesimpangannya semakin kecil apabila jari-jari peluru semakin besar. Simulasi selanjutnya pada gerak peluru yang mengalami rotasi dengan hambatan linear yaitu apabila sebuah
peluru diluncurkan dari ketinggian yang berbeda. Misalnya, peluru dengan ketinggian YT0 sama dengan 0 dan YT0 sama dengan 0,001. Sudut tembakannya 30 derajat dan parameter-parameter lainnya divariasikan dengan sebagai berikut. Yaitu pada gambar 3.2 lintasan gerak peluru dengan hambatan udara linear di mana ketinggiannya berbeda. Jika sebuah peluru diberi ketinggian yang berbeda untuk mendapatkan posisi jatuh yang sama, maka jari-jarinya harus diperbesar, serta kecepatan sudut, kecepatan awal, dan massa pelurunya harus diperkecil. Hal itu disebabkan semakin besar ketinggiannya, maka jarak jatuhnya semakin jauh. Ini adalah gambar 3.3, yaitu lintasan gerak peluru dengan hambatan udara linear di mana sudut tembakannya berbeda. Seperti di gambar, ada dengan sudut yang 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 75 derajat. Pada gambar di atas dapat kita amati besarnya sudut tembakan berbanding lurus dengan jarak yang ditempuhnya, sehingga akan semakin jauh jarak tempuhnya ketika sudut tembakannya semakin diperbesar. Sedangkan sudut tembakannya berbanding terbalik dengan ketinggian maksimum yang dihasilkan, sehingga semakin rendah ketinggiannya ketika besar sudut tembakannya diperbesar. Pada gerak peluru dengan hambatan linear dari hasil simulasi dan visualisasi menghasilkan lintasan yang mempunyai titik puncak yang bergeser ke kanan sehingga berbentuk parabola yang condong ke samping. Dari hasil simulasi dan visualisasi pada gambar 3.1 membuktikan bahwa akan semakin kecil jarak dan ketinggian ketika jari-jari pelurunya semakin diperbesar. Apabila jari-jari peluru semakin besar, maka semakin besar pula konstanta linearnya. Hal ini disebabkan jari-jari peluru sebanding dengan besarnya konstanta. Nilai jarak maksimum dan ketinggian maksimum semakin kecil di saat nilai konstanta linearnya semakin besar. Hal ini dikarenakan akan semakin besar hambatan udaranya ketika nilai konstanta linearnya juga semakin besar. Jarak dan ketinggian akan semakin besar jika massa pelurunya semakin besar pula. Hal ini dikarenakan semakin besar massa peluru, maka konstanta linearnya juga semakin kecil, sehingga hambatan udaranya semakin kecil pula. Semakin besar kecepatan awalnya, maka kecepatan awal pada arah vertikal semakin besar pula, sehingga waktu yang dibutuhkan peluru agar kecepatannya menjadi 0 semakin lama. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan peluru untuk sampai ke permukaan tanah semakin besar, sebab ketinggian maksimumnya yang dihasilkan juga semakin besar. Selain itu, besarnya nilai kecepatan awal mempengaruhi besarnya nilai simpangan. Semakin besar kecepatan awalnya, maka semakin besar pula simpangan yang dihasilkan. Hal itu dikarenakan nilai simpangan besarnya sebanding dengan kecepatan awal dan waktu tempuh pelurunya. Sedangkan untuk kecepatan sudutnya, semakin besar kecepatan sudutnya, maka semakin besar pula simpangannya. Hal ini dikarenakan kecepatan sudut sebanding dengan besar simpangannya. Untuk mendapatkan posisi jatuh yang sama, maka sudut tembakannya harus dipilih yang menghasilkan jarak tempuh yang sama. Gerak peluru dengan hambatan linear pada persamaan d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan minus h per m dalam kurung akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dikali dx per dt, dan d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan minus g dikali h per m dalam kurung akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dikali dy dt. Penyelesaian persamaan di atas menggunakan rangkaian kurta orde 4 adalah sebagai berikut. RTI sama dengan RTI dikurang 1 ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 dan ditambah 3 dan ditambah K4 dikali delta T dengan K1X, K2X, K3X, dan K4X sebagai berikut. Bisa dilihat pada slide. Selanjutnya dx per dt sama dengan dx per dt ditambah 1/6 dalam kurung K1 ditambah 2K2
ditambah 2K3 ditambah 4K4 tutup kurung dikali DT. Untuk K1Y, K2Y, K3Y, dan K4Y bisa dilihat pada slide. Sehingga dy per dt sama dengan dy per dt ditambah 1/6 K1 ditambah 2 K2 ditambah 2 K3 ditambah 4 K4 dikali dt. Kesimpulannya adalah profil gerak peluru dengan hambatan linear. Pertama, gerak peluru dengan hambatan linear lintasannya berbentuk parabola yang condong ke samping. Kedua, kecepatan awal, massa peluru, dan kecepatan sudutnya harus diubah jika jari-jari peluru dibuat berbeda untuk mendapatkan posisi jatuh yang sama. Apabila peluru memiliki jari-jari yang lebih besar, maka kecepatan awal, massa, dan kecepatan sudutnya harus diperbesar pula untuk mengimbanginya. Ketiga, apabila peluru ditembakkan dari posisi Xt0 sama dengan 0, Yt0 sama dengan 0, maka jarak terbesar didapatkan ketika sudut tembakannya 30 derajat, sedangkan ketinggiannya sebanding dengan besarnya sudut tembakan. 4. Apabila ketinggian peluru lebih besar dari 0, maka besar jaraknya berbanding terbalik dengan sudut tembakannya. Saran. Dari PPT ini, kami masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan masih banyak terdapat asumsi dan batasan. Kekurangan lainnya pada PPT ini juga masih menggunakan peluru dalam bentuk bola. Oleh karena itu masih terbuka bagi penulis lain untuk melanjutkan dengan bentuk lain yang lebih baik. Misalnya bentuk pelurunya lebih divariasikan, parameter yang digunakan lebih beragam lagi, sudut tembakan diperbanyak, menggunakan perhitungan yang lebih teliti lagi, dan bahasa pemrogramannya yang lebih canggih. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan makalah dari kelompok kami. Bisa dilihat pada layar. Ini adalah program dengan menggunakan MATLAB seperti ini, dan hasil setelah di running. Ini adalah lampiran programnya.
adalah jurnalnya. Untuk program di MATLAB-nya sendiri,